Nah, Ji, kalau di Jawa, mungkin dukun gitu ya, Ji. Kalau di Bali, apa namanya? Kalau di Bali? Balian. Balian ya, Balian, ya. Balian. Saya membuktikan mertua. Mertua sakit, udah koma ini, koma 2 bulan, udah diponis 90% meninggal. Nah di situ kayak ada petunjuk, saya nyari Balian di daerah Tabanan namanya, daerah Tabanan. Balian itu nggak terkenal, tetapi seolah-olah ada petunjuk gitu. Tapi percaya dengan spiritual, Ji? Tempat keluarga saya ketakutan karena 1 minggu itu kayak kesurupan. Iya, kesurupan. Si Ajinya? Iya, kesurupan. Om Swastiastu. Salam Rahayu pemirsa Hindu Channel, para penggemar Hindu Channel. Hari ini kita tidak akan membahas yang formal-formal lah gitu kan. Karena yang kita undang ini yang hadir di Hindu Channel ini sudah tayang di berbagai dunia perartisan. Atta Halilintar sudah ada di situ. Raffi Ahmad sudah, ketemu Bapak Presiden Jokowi sudah. Hadir sekarang di Hindu Channel. Aji Krishna. Ya. Sehat, Ji? Sehat, selamat pagi. Demi Hindu Channel, pagi-pagi dari Bali langsung ke sini. Langsung ke sini, Ji. Langsung ke sini. Demi Hindu Channel. Demi Hindu Channel, karena baru pertama kali diundang. Kita nunggu diundang, nggak diundang-undang. Hebat berarti, harus ada yang ngundang gitu ya? Ya kita nunggu-nunggu. Nah, Haji, naik apa ke sini? Pesawat lah. Pesawat terus? Naik pesawat, landing, dijemput sama ini, sama Hyundai test drive. Kita rencana mau main ke Bali, Ji. Oh, kapan siap? Boleh kita main ke Krishna Oleh-oleh? Boleh, mau makan gratis selama di Bali juga boleh. Selama di Bali gratis? Boleh makannya, tapi kalau hotelnya nggak punya. Astungkare nih teman-teman. Tapi kalau umat Sedharma juga main boleh? Kita udah biasa di Bali. Udah biasa. Bukan aja umat Sedharma, seluruh umat. Kalau udah ke Bali, kalau misalnya mau silaturahmi, kita welcome, selalu terbuka buat siapapun. Luar biasa. Ji, kita mau bahas apa nih kalau di Hindu Channel yang bagus? Namanya Hindu Channel berarti tentang spiritual ya? Ya, silakan aja. Silakan. Nah, Ji, kita mau bahas spiritual aja lah. Gitu kan, walaupun saya sebenarnya takut, Ji, kalau bahas spiritual. Iya. Ya, takut nanti kena karma. Gitu. Nah, Haji, keluarga sehat? Sehat. Keluarga sehat. Aji setelah ini mau mampir ke pura? Dekat ya puranya sini? Dekat ya. Kalau Aji kemana-mana berarti nggak mampir ke pura nih. Ya pasti. Kita baru datang juga dari sembahyang. 3 hari yang lalu kita sembahyang di Pura Segara Rupak. Nah kebetulan di sana kita mekemit. Nah di situ pengerajak acara adalah Pak Wali Kota dan yang hadir Pak Gubernur dan Bupati Buleleng, Bupati Jemberane, sekaligus kemarin Jaya. Kita mekemit dan tidurnya di mobil. Tidurnya di mobil? Iya, 3 hari yang lalu datang dari sana, kita lanjut kemarin acara peresmian ruang tamu kita, termasuk ada ruang karaoke. Terus pagi ini kita udah ada di Rawamangun di Hindu Channel. Siap. Nah, Ji, siapa yang nggak kenal Aji Krishna? Oh, banyak yang belum kenal. Siapa Ji? Masih banyak. Buktinya tadi di bawah masih ada ya banyak yang nggak nyapa-nyapa. Tadi kan belum tahu. Ya umat siapa dulu itu? Iya. Nah, Ji, kalau kita lihat prosesnya Aji ini, saya nggak mau bahas yang udah di media-media itu banyak, Ji. Aji Krishna jadi tukang parkir, tinggal di sini, tinggal di situ, dari orang susah dan sebagainya. Nah, apa yang membuat Aji ini bisa jadi seperti ini selain itu gitu kan? Bisa menjadi seseorang yang bisa memotivasi anak muda, yang bisa menjadi panutan orang-orang untuk oh ya saya harus semangat dalam berusaha untuk kehidupan selanjutnya gitu, Ji. Ya kalau bicara perjalanan hidup ya, karena kan Ji latar belakang dari keluarga yang sangat miskin, betul-betul di kampungnya Ji adalah satu-satunya keluarga yang paling miskin di kampungnya Ji adalah Ji.
kita belajar dari kehidupan masa lalunya Haji waktu kecil. Nah begitu kita merantau, nah kita bicara waktu merantau, waktu zaman itu susah sekali. Nah begitu kita merantau di Denpasar, nah seperti tadi dibilang dari hasil cuci mobil, kita waktu di kampung aja cari makan, minta uang aja susah, makan aja susah gitu. Dan sering kita makan nasi jagung, nasi ubi gitu. Kenapa makannya nasi jagung, nasi ubi? Karena beras tuh mahal waktu itu. Nah begitu kita merantau jadi tukang cuci mobil, di hari pertama udah dapat tempat tinggal meskipun kita tidur di pos security selama 2 tahun. Hari kedua kita udah dapat penghasilan dari tukang cuci mobil. Nah dari situlah saya merasakan, wah saya anak merantau lah. Saya mending putus sekolah aja udah gitu. Putus sekolah aja karena saya merasakan buat apa juga lanjutin sekolah. Iya, jalan kaki jauh, uang saku juga jarang dikasih. Begitu merantau kita dapat penghasilan cukup 2.000 sampai 5.000 per hari, udah. Saya pilih berhenti udah gitu. Nah, kalau dilihat background seperti itu kemungkinan tidak hanya Aji saja ya mungkin ya. Umat sedharma mungkin juga ada yang lebih susah daripada Aji gitu kan. Dan juga mungkin imbang sama-sama. Tapi yang membuat terpandang gitu kan, akhirnya berubah drastis. Ini apakah hotelnya, ataukah jiwa semangatnya Haji Krishna, atau karena fasilitasnya yang luar biasa, mobil mewah, dan lain sebagainya itu, yang membuat terpandang? Ya kalau bicara yang sekarang ya pasti prosesnya kan panjang. Prosesnya. Nah kita terpandang atau tidak kan tergantung perbuatan dan tingkah laku kita sehari-hari. Nah kebetulan saya tidak ada perubahan kehidupan saya dengan dulu dengan sekarang. Kalau yang sekarang perubahannya kan paling dari segi ya apa ya, mungkin apa yang kita inginkan masih lebih cepat bisa dibandingkan dengan dulu. Nah cuman gaya hidup saya ya terlalu banyak berubah. Artinya keseharian saya, karakter saya sehari-hari ya saya tidak ubahnya seperti teman-teman yang lain gitu. Artinya saya tidak pernah ada jarak dengan siapapun, dan malah saya lebih pilih dengan masyarakat biasa. Saya lebih pilih dengan masyarakat biasa ngumpul dibandingkan dengan orang-orang, maaf ya, orang penting atau apa. Karena saya butuh orang yang kita ajak bicara tuh nyambung dan tulus gitu. Nah makanya santai aja hidup ini gitu. Santai aja hidup ini dan jangan cari masalah gitu. Yang paling penting adalah kalau mau sukses kita jangan cari masalah hidup ini. Dan kita harus welcome, ramah dengan siapapun. Tapi percaya dengan spiritual, Ji? Karena kebetulan saya kan waktu merantau di Denpasar, saya kerja sama Siddhartha tuh, kebetulan Siddhartha itu adalah sekaligus guru spiritual saya. Nah, saya 3 tahun di meditasi. 3 tahun meditasi? 3 tahun saya meditasi, namanya TM, Transcendental Meditation. Nah, fungsinya meditasi itu adalah untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Dan meditasi, kalau ikut TM, Transcendental Meditation, kalau ikut itu dan setelah itu belajar ilmu-ilmu yang lain jauh lebih gampang. Karena tingkat transcendnya udah lebih sempurna gitu. Nah makanya saya 3 tahun ikut di meditasi, dan bahkan waktu saya ikut meditasi itu sempat keluarga saya ketakutan karena 1 minggu itu kayak kesurupan. Iya, kesurupan. Si Ajinya? Iya, kesurupan. Kayak apa ya, hal-hal yang negatif waktu masa dulu keluar ya. Ngomong apa itu? Artinya hal-hal yang negatif yang dulu masa lalu ya, susahnya. Tapi kan diceritain gitu sama keluarga tadi, kamu ngomong ini loh. Iya, jeleknya udah dikeluarin semua. Gitu. Nah di situ, oh ternyata di Bali itu ada apa, orang yang ikut meditasi selama di Bali itu hanya 2 orang yang seperti saya gitu. Nah disitulah, setelah itu saya merasakan kok meditasi itu enak gitu, enak. Artinya kan untuk diri sendiri ya. Nah disitulah dari meditasi itu saya diajarkan oleh Pak Siddhartha. Dari meditasi itu melatih kesabaran, kesabaran, dan gimana kita apapun yang kita dapatkan di selama hidup itu kita harus udah ikhlaskan gitu. Artinya sabar menghadapi hidup juga ya? Iya, harus sabar gitu. Nah makanya ya dengan meditasi itulah banyak dapat perubahan. Makanya biasanya kalau kita melakukan hal-hal sesuatu, kalau rasanya mau berangkat atau enggak, artinya feeling itu nggak ada enak. Kita nggak pernah paksakan. Kalau udah ada keraguan-raguan pasti kita batal. Tapi kalau memang harus berangkat, pernah kejadian Ji? Kalau memang harus berangkat, harus ini nggak bisa ditunda, kita sembahyang, minta petunjuk. Kalaupun memang harus terjadi, udahlah biar nggak terlalu parah gitu. Kita lebih feeling kita lebih ini. Nah, feeling yang pernah tertunda nggak jadi berangkat itu pernah Ji? Sering.
Sering kita kalau sudah situasinya udah begitu kita lebih baik batal. Gimana Tapi, gimana Ji? Contohnya? kadang-kadang kita maksain, kadang-kadang kalau kita maksain berangkat udah ragu-ragu itu kayak kemarin kita di Padalarang kecelakaan. Kecelakaan bawa Pajero ya itu kita aduh naik pesawat ke sana apa enggak ya? Udahlah darat aja lah. Naik pesawat lah. Ya udahlah darat aja, lagian juga deket ya. Itu kan ada keraguan-raguan kan. Nah, di situ kebetulan ya syukurlah kita bertiga kita aman, selamat. Mobil boleh hancur, tapi yang penting kita selamat. Artinya kekuatan Tuhan masih luar biasa kan. Nah, Ji, kalau di Jawa, mungkin dukun gitu ya, Ji. Kalau di Bali, apa namanya kalau di Bali? Balian. Balian ya? Balian. Iya. Balian. Ya. Aji pakai balian-balian juga? Pernah. Begini, kalau bilang nggak pernah munafik ya. Munafik. Ya kita kalau misalnya begini, kalau zaman sekarang sih udah mulai agak mulai hilang ya. Kalau dulu kalau kita sakit nggak sembuh-sembuh, Balian. ya balian. Tetapi berapa kali berobat pernah sakit ke balian belum pernah sih sembuh. Belum pernah ini ya. Akhirnya yang menyembuhkan selalu medis. Oh, Medis. Artinya kalau kadang-kadang kita nanya, oh ini kena ini, tetapi buktinya nggak sembuh-sembuh udah dipakai. Mungkin bawaan aja bisa bentrok ini. Jadi nggak sembuh-sembuh. Begitu gitu. medis sembuh. Tetapi saya membuktikan mertua. Mertua sakit, udah koma ini, koma 2 bulan udah diponis 90% meninggal. Nah di situ kayak ada petunjuk, saya nyari balian di daerah Tabanan namanya, daerah Tabanan. Balian itu nggak terkenal, tetapi seolah-olah ada petunjuk gitu. Begitu nyampe di sana, minta obat atau apa, nah ternyata percaya dan tidak percaya, ternyata ada sesuatu salah yang Sebelumnya. di mertuanya aja ada salah di sawah. Parit itu bahaya loh. Parit itu misalnya aliran parit yang harusnya lurus ke sana atau itu terus dibelokkan ke sini itu akan mengganggu. Nah, makanya gara-gara itulah mertua sakit setelah kita perbaiki, artinya kalau orang Bali kan guru piduke kan. Yeah. Guru piduke ini dalam waktu 3 hari terus sembuh. Sampai sekarang sembuh sehat. Ya, itu percaya tidak percaya. Artinya kan jodoh-jodohan juga kan. Kalau nasib masih beruntung, kalau nasib kalau Tuhan belum menghendaki pasti selalu ada jalan. Kalau memang udah dipanggil sama Tuhan mau sekarang juga bisa, habis dari podcast ini juga bisa. Gitu. Jangan loh, Ji lah. Ya kan kalau Tuhan menghendaki. Ya kan tayang dulu. Oh iya. Oh, maksudnya mau setelah layang mau begitu. Ya duluan aja. Jangan dulu. Nah, Ji, keluarga seberapa besar supportnya dengan usaha Haji yang mungkin sampai sekarang itu kan? Apa maksudnya gini loh. Gini Ji, kadang kan saya kepikir, itu anaknya orang kaya, wajar lah anaknya gaya-gayaan, wajar lah anaknya ini. Nah, gimana Haji bisa mengcover itu agar semua itu terlihat kayak ya udah loh saya sederhana apa adanya gitu kan? Saya punya anak 4. Saya nggak bisa menilai diri sendiri ya. Saya juga nggak bisa mengekspos anak saya baik atau apa. Tapi saya percaya mayoritas apa kata orang pasti saya percaya. Artinya saya punya anak 4, boleh dilihat mungkin di media sosial nggak kelihatan. Dan anak-anak saya belum pernah pakai namanya bawa Ferrari, belum pernah bawa Rubicon, tapi selalu paling mobil yang biasa aja print gitu ya. Artinya saya sebagai orang tua kadang-kadang kan itu kan mobil banyak, tolong dong dipanasin, suruh manasin aja nggak mau. Ada sekarang ada Morgan juga nggak ada yang pakai. Nah saya merasa ya saya sebagai orang tua bangga lah. Bangga anak-anak saya hidupnya sederhana dan saya juga tidak terlalu banyak mendidik anak harus begini harus begitu harus sekolah atau enggak, saya enggak. Cuman mengalir aja, nggak pernah merintah. Mungkin anak-anak saya melihat sosok orang tuanya. Kenapa? Karena saya nggak pernah istirahat. Dan kebiasaan saya habis kegiatan dari pagi sampai sore sampai malam mandi kita langsung nyuci baju, nyuci celana, nyuci apa gitu selalu. Itu setiap hari kita lakukan. Itu memang karena sudah terbiasa atau memang karena kita selalu mengingat masa lalu. Ya masa lalu. Begitu kita punya, jangan lupa dengan masa lalu. Itu kan bagian dari kegiatan kita setiap hari jadi rajin kan. Nah makanya jarang nemu orang, apalagi pengusaha yang boleh bisa ngikuti. Misalnya contoh, misalnya kalau saya datang ke outlet,
datang ke outlet begitu ada sampah, ada stiker nempel, saya yang bersihkan. Itu karena semua itu perusahaan itu baju atau tidak, bersih atau tidak tergantung owner. Nah, karena saya yang disiplin dan kedua saya juga dengan karyawan 2.500 saya nggak pernah marah-marah sama karyawan. Saya nggak pernah merintah karyawan, semua itu mengalir aja. Kalau dia mau ngikut, caranya ngasih tahu karyawan, saya dengan cara saya bekerja, saya ngambil pekerjaan, dilihat sama karyawan, kalau dibantu syukur, kalaupun nggak, saya nggak apa-apa gitu. Nggak sambil ngambek, Ji? Iya, nggak sampai, saya nggak pernah. Saya ngerjain, geser aja gitu. Saya selalu kerjakan, kalau saya masih bisa kerjakan sendiri, saya kerjakan sendiri, kalau memang nggak bisa, ya baru minta tolong gitu. Artinya, kita punya prinsip, kalau bisa kita kerjakan sendiri gitu. Ada yang ikut juga belajar meditasi, Ji? Atau mungkin anak-anak Aji belajar keluarga semua meditasi. Keluarga bukan hanya keluarga aja. Saya adalah sponsor mengadakan meditasi di Bali. Setiap minggu, setiap hari itu seluruh sekolah-sekolah itu kita yang support tanpa biaya. Kita siapin matras, kita siapin biaya dan siapin konsumsi sebelum punya Krishna. Oh, sebelum punya Krishna. 2007 ke bawah itu saya setiap hari melakukan kegiatan meditasi di sekolah-sekolah dan itu support dari kita. Nasi jinggo kita siapin, matras kita siapin. Matras kan berat bawanya. Nah, dan itu saya pakai mobil box, saya nyetir gitu. Saya nyetir. Nah, setelah punya Krishna, waktu kita terbatas, akhirnya udah kita boleh dikatakan meditasi udah hampir jarang. Ya, kadang-kadang begitu susah baru kita meditasi. Kan sering sekali begitu susah baru kita sembahyang, kan sering sekali terjadi seperti itu. Nah, seiring dengan umur ya sekarang mau nggak mau ya kita udah saatnya lebih dekat sama yang di atas, karena kita tanpa dekat sama beliau rezeki kita juga pasti akan susah. Cuman saya berpikir kita dengan sembahyang itu belum berarti surga atau apa menurut saya. Dengan sembahyang itu berarti kita udah baik, enggak menurut saya. Dengan membantu orang, dengan berbagi itu kan bagian dari yadnya juga, bagian dari sembahyang gitu. Makanya saya berpikir kalau saya diajak sembahyang dipaksa, saya nggak mau. Aji sembahyang yuk gini-gini, saya nggak mau, saya nggak bisa dipaksa. Gitu. Buat apa saya dipaksa sembahyang, tetapi pikiran saya kesana kesini gitu. Nah makanya hidup tuh seimbang. Sembahyang iya, berbagi iya gitu. Kalau persentasinya sembahyang dengan berbagi, ya saya boleh katakan 70% saya lebih banyak berbagi dengan sembahyang gitu. Iya, gitu. Aji, dan pemirsa Hidup Channel, ngomongin keluarga udah, spiritual dikit-dikit nyerempet udah gitu kan, Ji. Nah, untuk kita pergi kemana-mana kan kita harus bawa pengaman gitu, bukan hanya sembahyang aja kan kata Haji gitu. Apa nih pengamannya Haji itu spiritualnya? Mungkin bawaan, nah taruh dompet aja atau taruh di asistennya aja lah, atau selempetin di mana gitu kan, ada nggak Ji? Kalau dompet pasti, uang pasti, kalau lebih dari itu enggak. Kita tidak pernah. Saya itu ya sebelum baru-baru semenjak ditunjuk sebagai ketua IMI kita baru pakai driver. Sebelumnya itu kita nyetir sendirilah, bawa duit sendirilah, beli apa sendiri, semua itu sendiri. Makanya karena semenjak saya dipilih jadi ketua IMI kan kegiatan aktivitas kita banyak. Nah disitulah kita mulai pakai driver karena udah tidak memungkinkan waktu kita gitu. Waktu kita udah habis untuk undangan kan, nah, makanya kita butuh bantuan driver. Tetapi ada saat-saat tertentu saya nggak perlu driver gitu. Ya cukup leluhur aja lah yang melindungi kita. Iya, kita ada pertanyaan juga. Aji kan seorang pengusaha, pasti ada yang suka dan nggak suka. Paling enggak kalau nama Bali Pasikepan gitu. Pasikepan, bekal lah. Bekal. Apa. Oh ya bekal itu. Kedua paling enggak mungkin bawa ajudan. Aduh, nggak segitunya lah kita. Semua itu tergantung dari diri kita sendiri. Kalau kita perbuatan kita baik, tidak merugikan orang, saya yakin nggak ada yang nyakitin kita. Kalau kita sombong tetapi sering membohongi orang, merugikan orang, ya udah pasti orang yang banyak benci sama kita kan. Yang jelas saya nggak boleh merugikan orang. Saya bagaimana caranya harus menguntungkan orang gitu. Dimanapun kita berpijak, dimanapun kita punya tempat, tetangga kita harus diuntungkan dulu baru orang lain gitu. Nah seperti contoh kita berbagi.
kita berbagi sama orang luar biasa, tetapi di keluarga dalam sendiri kacau buat apa gitu. Nah makanya yang di dalam perbaiki, setelah di dalam bagus baru di luar. Tetapi sering sekali yang di dalam sering berantakan, di luar lebih bagus. Karena di dalam tahu betul karakter kehidupan kita sehari-hari. Artinya sisi positifnya nggak kelihatan gitu. Hanya yang dilihat hanya negatifnya saja gitu. Nah makanya saya sekarang berusaha, saya bagaimana di keluarga baik, di luar baik, dan di seluruh masyarakat juga baik. Ya harapan saya tidak berlebihan ya. Inilah saya. Saya tidak bisa membuat-buat gitu. Kalau misalnya orang suka ya syukurlah. Kalau enggak ya saya coba perbaiki. Ya tapi wis, astungkare sampai saat ini boleh dikatakan sih nggak ada masalah sih hidupnya Ji. Nggak ada masalah. Aji yang suksesnya kayak gitu aja nggak ada masalah loh. Ini orang-orang orang-orang bermasalah nih Ji. Nah, Ji, kalau pergi ke luar kota, ke luar daerah, atau ya tirta yatra atau mampir ke pura, sering Ji? Sering. Di mana aja Ji? Ya bukti contoh ke Segara Rupa. Kemarin sembahyang di rumah. Terus kita melakukan ngayah-ngayah kita biasa. Ngayah misalnya gini. Ada perbaikan pura-pura yang sifatnya ada yang ngirim lewat teman Jik. Ada pura longsor, ada pura roboh atau apa. Ya kita sering bantu seperti itu. Penting seperti itu. Dan kalau yang sifatnya itu kita jarang mau langsung sembahyang karena nggak enak. Nggak enak. Kita kan tujuannya udah mau punia kan, mau punia itu dan tidak harus juga ke sana kan gitu. Nah, artinya di situ. Nah kita ada jadwal-jadwal sembahyang biasanya. Kita biasanya kalau zaman pandemi itu mungkin hampir setiap minggu kita sembahyang berapa kali. Karena nggak ada kerjaan. Waktu nggak ada kerjaan, waktu pandemi hampir setiap 2 hari sembahyang. Pandemi kan, udah nggak ada jalan lagi ya nyari-nyari tenang gitu. Setelah udah mulai pandemi udah mulai hampir berakhir, terus Krishna udah mulai rame-rame, mulai agak lupa sedikit lah. Sibuk kan, sibuk. Nah sembahyang itu memang khusus mantra untuk supaya pandeminya hilang, atau mantra supaya usahanya itu banyak pengunjungnya? Atau semangat untuk ini? Yang pasti namanya sembahyang pasti minta keselamatan diri sendiri, keluarga, anak-anak, dan tentunya pasti ke bisnis. Ya tentunya pasti karena kita di Bali minta biar Bali ini ajeg, biar kembali ekonomi pulih untuk Bali dan seluruh Indonesia dan dunia. Itu sih doanya. Kita tidak pernah akan berdoa untuk diri sendiri, untuk pribadi. Pasti kita mendoakan untuk semua. Mantranya dikasih kisi-kisinya apa enggak? Kalau mantra saya nggak ngerti mantra. Yang penting cukup dari hati. Cukup dari hati. Nah, hanya Tuhan yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Jadi pemirsa Hindu Channel, mantra ini tidak perlu diketahui oleh siapapun gitu kan. Tergantung pada diri sendiri. Jadi kalau kita sudah yakin sama diri kita sendiri bahwa kita mampu melewati, kita mampu beradaptasi, kita mampu membuat semuanya itu damai, tenang, ya diri kita sendiri, siapa lagi gitu kan, dan Tuhan yang tahu. Itu Aji Krishna. Karena kalau di meditasi juga itu ada mantra, password, tidak boleh orang lain tahu. Walaupun bisik-bisik nggak boleh sih? Nggak boleh. Karena ini mantra itu password untuk diri sendiri, hanya kita yang tahu. Password. Setiap orang tuh beda, beda setiap orang, dan tidak boleh orang tahu. Iya, memang itulah. Nah, makanya di waktu meditasi kita harus selalu di pikiran kita selalu harus memikirkan password itu. Misalnya apa? Misalnya canang itu yang harus begitu kita meditasi, begitu ingat sadar ada suara luar masuk, ada suara mobil masuk, sebut aja canang. Akhirnya secara pelan-pelan dia bisa transcend sebentar. Transcend itu kan cuma hanya sebentar, paling cuma hitungan detik. Nah, di saat meditasi kita bisa transcend, bisa sepi sunyi itu luar biasa. Itu merasakan ketenangan yang sangat luar biasa. Nah, itulah meditasi. Meditasi cukup 30 menit. 30 menit. Ya. Dan kalau meditasinya udah tingkatnya agak tinggi, kita bisa hopping. Hopping itu agak terbang itu. Iya, kita memang lama meditasi. Jadi pernah terbang sih? Kata orang sih begitu. Tapi saya mungkin terbangnya loncat-loncat gitu. Nah, cuman di mana sih? Kita kan di Bali. Di pura atau di rumah? Di pura, di mana udah biasa. Cuman orang lain yang tahu. Tapi banyak yang tahu sih. Cuman saya nggak tahu.
Saya nggak percaya sih pada ini, tapi orang lain sih banyak bilang itu, tapi saya nggak percaya. Karena kan tingkat kesadaran. Kalau tingkat kesadaran udah ini kan biasa pas itu pasti semua tuh ringan gitu. Nah, Aji, anak muda kita, generasi Hindu kita perlu motivasi dari Aji nih, Ji. Motivasinya kan lihatnya di YouTube, Haji ini sukses berhasil, apa namanya, tutorial suksesnya kayak gini gitu kan. Nah sekarang di Hindu Channel ngasih motivasinya, Ji. Iya, buat anak-anak muda di Hindu Channel, artinya sembahyang itu spiritual tuh banyak. Tidak harus sembahyang dengan bawa canang setiap hari ke pura, itu juga akan jadi kita bisnis kita akan bagus, rezeki kita akan bagus, enggak juga. Artinya semua itu harus seimbang. Seimbang. Dengan berbagi itu juga bagian dari yadnya, makanya artinya seimbangkanlah hidup ini. Artinya kalau punya rezeki lebih mohon dibagikan. Kalau nggak punya, di situ pasti nanti akan ada yang saling membantu. Nah, makanya saya percaya selama hidup saya ini, selama saya berbisnis, selama saya dikasih rezeki, saya nggak pernah berpikir itu materi. Dan kebetulan di keluarganya jadi sepakat, artinya apapun yang kita keluarkan untuk membantu orang nggak pernah saling ini. Biasanya gini, kita kalau udah berkeluarga susahnya di istri. Kita kalau mengeluarkan sesuatu, kalau tanpa sepengetahuan istri pasti ribut kan. Itu sering terjadi, tetapi buat di keluarga saya nggak ada. Yang penting kita prinsip hidup ini jangan lupa berbagi. Gitu. Hidup ini jangan lupa berbagi. Iya. Baik yang sudah sukses maupun yang belum sukses, ya berbaginya yang ngayah, udahlah nggak apa-apa lah ya. Iya, kalau tidak punya materi, tenaga disumbangkan. Tenaga ngayah. Tapi alangkah baiknya kalau seperti saya semua sudah memenuhi standar, ngayah iya, materi iya, semuanya iya. Makanya dari hulu ke hilir kita ambil gitu. Nah, makanya sampai saat ini kalau ada kegiatan, kegiatan apapun di Bali pasti ada Ji. Nggak mungkin nggak ada Ji. Apapun. Ya, berbagi. Apalagi yang sifatnya sosial, 100% pasti ada Ji di dalam organisasi itu. Bawa nasi jinggo, Ji. Apapun yang dibutuhkan kita siapkan. Kalau untuk ngayah, kita nggak pernah mundur. Nah, gitu. Misi ke depan, Ji. Kalau kita lihat umat Hindu kita saat ini kan memang ada beberapa yang sudah kreatif, ada beberapa yang memang di daerah-daerah juga. Selain yang disebutkan Haji motivasi tadi, selalu tetap apa namanya ya, berjuang semangat gitu kan. Ada nggak misi Haji ke depan untuk umat Hindu kita? Tidak hanya di Bali, mungkin di daerah-daerah lain gitu. Ya, paling tidak yang perlu saya sampaikan buat masyarakat, terutama Hindu yang ada di luar Bali dan termasuk Bali. Tapi saya salut Hindu yang ada di luar Bali, kegiatan-kegiatan dan ininya apa ya, yang dilakukan sangat luar biasa. Seperti contoh Lampung atau dimanapun, Lombok atau apapun. Karena Jik beberapa kali juga Jik ngisi seminar di di Prada Hindu. Bukan hanya di sini aja, bukan hanya di Hindu Channel aja. Bandung pernah, Palangkaraya 2000 anak muda Hindu, kita juga pengisi acara. Terus di mana lagi ya? Di Bandung. Kalau Bali udah biasa lah. Di Bali. Dan di Bali yang paling sering melakukan kegiatan dengan umat Hindu adalah Ji. Kemarin kita baru minggu lalu kalau tidak salah 52 Banjar pemuda Hindu melakukan lomba penjor. Lomba penjor itu dihadiri kurang lebih 10.000 orang. Dan itu Ji diarak langsung di situ. Artinya padahal Ji nggak mau diarak, Ji pakai mobil diarak langsung seperti itu. Nah di sini saya berharap buat umat Hindu yang dimanapun berada, ya kita harus memberikan contoh, harus menjadi panutan dimanapun kita berada. Ya artinya kalau ingin disayang, dicintai, harus memberikan contoh yang terbaik dimanapun kita berada. Gitu. Terima kasih Ji, sudah hadir di Hindu Channel. Ini bentuk semangat kita juga dengan hadirnya Haji ke tempat kita yang ya kreatif bagus lah ya Ji ya, bagus ya Ji ya. Ya nanti bayarannya ambil di mana ya? Bayarannya ambil di mana? Nanti ada tim khususnya lah. Jangan sampai ini loh pemirsa Hindu Channel tahu loh di kita. Nah, terima kasih banyak Ji sudah hadir di Hindu Channel. Ini minumnya bagus warnanya Ji. Putih-putih aja lah Ji lah. Nah, motivasi Haji, kemudian spiritual Haji, keluarga Haji, terus juga tentang
kehadiran Aji di masyarakat, di umat Dharma memang sangat berdampak positif untuk kita contoh. Kita bisa setidaknya bisa kita lihat bahwa seperti ini loh yang memang diperlukan, sosok Aji Krishna inilah yang diperlukan oleh umat Dharma. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kami tutup dengan para Masanti bersama dengan Aji Krishna. Oleh-olehnya harus ada ya, Aji Krishna oleh-oleh. Om Santi, Santi, Santi Om. Sampai ketemu Aji. Siap.